Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin aja. Baik teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker portable lagi. Salah satu speaker terbaru dari Irfan. Ini adalah Irfan U-Boom Rever ya. Dan dia jelas sudah ber-SNI. Karena apa? Alhamdulillahnya Irfan sekarang sudah resmi di Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir masalah garansinya. Dan kalau kita perhatikan di sini bentukan dari desain speakernya seperti ini. Ada dua buah woofer yang ukurannya lumayan 3 in, dilengkapi juga dengan LED-nya. Di sini selling point-nya kita bisa lihat juga. Bisa dilihat superior sound ya. Kita akan buktikan TWS, mikrofon konektor, equalizer mode, mantap ya, walaupun belum mendukung aplikasi, paling nggak sudah ada equalizer mode ya. Ambient light effect ya, LED-nya, dan juga dia support USB dan juga TF storage playing ya, atau micro SD. Di sisi bagian samping kita bisa lihat hanya ada seperti ini, dan kalau kita perhatikan satunya juga hanya ada orang-orang sedang bersantai ria. Dan kalau kita lihat bagian belakang, di sini juga kita bisa lihat ada spesifikasi yang lebih lengkapnya. Ya, di sini memang tidak bisa disebutkan berapa wattnya, yang jelas yang kalau kita lihat di website resminya dia 90 watt, lumayan mantap ya. Nah, untuk waterproofnya IPX5 ya, dia sudah tahan cipratan air, jangan ditenggelamkan ya. Dan baterainya sendiri nggak bisa dibilang kecil, besar pun nggak, ini standar 4000 mAh. Dalam paket pembelian ini kita dapat kabel charger yang sudah Type-C ya, kualitasnya sih standar tapi dia sudah lumayan panjang. Tali pegangan, karena selain bisa kita pegang langsung dari sininya pegangan, kita masih dapat tali lagi. Oke, nice ya, walaupun ini kualitasnya tidak tebal-tebal sekali ya, tapi wajar karena memang ukuran speakernya juga tidak terlalu besar. Jadi saya rasa walaupun ini tidak tebal tapi masih sangat kuat. Buku manual yang mana sudah ada tulisan atau bahasa Indonesianya ya, karena memang produk resmi. Dan ini desain dari speakernya sendiri ya, kayak ada kotor. Yang mana desain seperti ini sebenarnya banyak banget yang mirip, entah dari brand mana, dari brand Cina, brand lokal pun ada gitu. Sementara di Irfan juga ini ada. Dan kalau kita perhatikan ini bagian depannya polos saja, sesuatu yang sebenarnya saya kurang suka ya. Karena paling enggak, apalagi ini brand Irfan ya, brand yang sudah lumayan cukup diminati di dunia audio. Paling enggak di sini ada nih ya, atau enggak di bawahnya. Ini polos. Ini terbuat dari metal, dan bahan metalnya juga lumayan tebal ini ya, tidak abal-abal karena memang digotong diangkatnya lumayan berat ya, walau ukurannya masih agak kompak. Dan di bagian atas kita bisa lihat ada brandnya di sini, Irfan. Di bagian sisi-sisinya ini ya, untuk nyangkolin talinya tadi, dan ini terbuat dari metal. Untuk konfigurasi drivernya sendiri, dia menggunakan woofer 2 buah ukuran 3 in, lumayan besar ya, dan di tengah ini tweeternya 2 in. Oke. 40 watt, 40 watt, dan 10 watt. Total 90 watt. Enggak lupa juga ada pasif radiator ya di sisi kiri dan juga kanan. Ini polos, hanya ada motif klinyar-klinyar gini ya. Beralih kita ke bagian tombolnya, di sini agak unik ya. Tombol-tombolnya itu ada guratan-guratannya. Kalau kita perhatikan tuh ada titik-titiknya. Jadi kesat banget di tangan, tidak akan mudah melonyor. Yang intinya tidak polos ya, ada guratannya. Dan di sini untuk tombol plus, dan di pojok satunya ini minus untuk volume. Ini tombol equalizer, ini mode ya, dan ini play pause. Ini adalah tombol powernya. Mau unik di tengah karena biasanya tombol power itu ada di pojokan ya. Dan ini ada tombol LED-nya. Di bagian atasnya juga di sini ada indikator baterai ya, mantap, tidak lupa indikator baterai disematkan. Di bagian belakang seperti ini desainnya ya, dia tidak polosan, dia ada aksen garis-garis seperti ini ya, entah sebutannya garis-garis apa ya. Yang jelas ini tidak polos dan menambah kesan ya, mungkin ada yang suka ada yang nggak suka, tapi itu masalah selera juga. Di sini kita bisa lihat port-portnya sendiri, dan ini karetnya lumayan tebal, set mantap ya, seperti ini. Kita bisa lihat untuk portnya di sini, nah ada tambahan mic, mantap ya. Karena biasanya kalau speaker ukuran segini itu hanya ada jack yang kecil ya, atau aux. Ini bisa pakai mic, mantap ya. Di sebelahnya ini ada lubang kecil untuk reset ya, untuk pengisian yang sudah Type-C, ada TF card, USB, dan satu lagi pojok, aduh nggak kelihatan ya,
masih ada aux juga, mantap. Jadi secara konektivitas atau port-portnya ini sudah lumayan, bukan lumayan lagi menurut saya, sudah sangat-sangat lengkap. Oke, secara build quality bagus, nggak bisa dipungkiri. Ini mungkin kalau dibandingkan dengan speaker Cina atau lokal, ini lebih berat sedikit yang Irfan, tapi harga yang saya rasa nggak beda jauh dengan speaker lokal dan juga Cina. Sekitar 1,2, 1,3 atau paling mahalnya 1,4 lah ya. Teman-teman bisa cek sendiri harga terupdate-nya di kolom deskripsi. Jadi ini masih sangat-sangat affordable. Ditambah ini ada kesan orange-orange-nya yang tidak polos hitam. Jadi ya mungkin mirip-mirip JBL, niru-niru JBL, tapi ya whatever lah. Semua speaker hampir rata-rata kalau bikin aksen hitam, temennya ya orange ya. Di bagian bawahnya juga sama nih. Oh, keren. Oke. Kita akan coba langsung nyalakan saja dan dengar gimana konektivitasnya. Oke, dia punya nada sendiri ya. Tidak pasaran layaknya speaker Cina. Oke, walaupun ini sebenarnya dibuat di Cina ya. Oke, ini ada LED-nya yang melingkar-melingkar dan LED-nya rapi banget. Bagus, kita akan coba untuk LED-nya. Oke, 1, 2 ya, 3, dan mati. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada 3 mode LED. Dan di sini teman-teman bisa lihat indikator baterainya sebenarnya ada 4. Ini tersisa 3, 1 sudah habis, dan ini kedip-kedip biru menandakan siap di pairing. Oke, sudah terhubung ya. Walau memang untuk kondisi terhubungnya ini masih layaknya speaker-speaker pada umumnya ya, speaker Cina, speaker lokal ya seperti ini. Oke, kita akan coba kualitas audionya. Selamat menyaksikan. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Break out, I've got to see. Spend all my life holding all of me closely. I've played it innocent, a feeling discontent. I'm facing it all, fearless. It's all about humanity.
all about humanity. It's all about humanity. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan ya, well, memang kalau untuk kualitas audio, Irfan ini bukan kualitas yang B aja ya, bukan standar aja ya. Terdengar kalau separasi suaranya terlihat seimbang, terdengar maksud saya ya, di antara vokal, mid, dan juga bassnya. Memang ini bukan bass yang benar-benar deep seperti layaknya boombox, tidak. Cuman dia memang selayaknya speaker dengan ukuran seperti ini di harga 1 jutaan. Ini nggak beda-beda jauh dengan Anker Boom 2 ya, yang kemarin kita review ya. Ini nggak kalah bagusnya. Dan kalau untuk mode equalizernya bekerja dengan baik, cuman yang saya sayangkan tidak ada notif ya. Tapi mungkin salah satu kelebihan buat teman-teman. Kadang ada yang equalizer itu bass mode, kadang ada suara gitu kan. Balance mode ya, jadi agak mengganggu. Saya sih lebih senang ada bunyi ting ting gitu kan, untuk menandakan perpindahan mode equalizer. Tapi kalau ini polos aja, jadi kita bisa membedakannya hanya didengar saja ya. Dan memang untuk perbedaan equalizer, masing-masing equalizernya itu terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kalau yang mode bass, dia memang bassnya ngeboost, cuman volumenya agak berkurang gitu ya, treble dan juga vokalnya agak berkurang. Dan kalau untuk paling enaknya ya mode-mode standar ya, dia nge-up semua menurut saya pribadi ya. Dan juga kelemahannya menurut saya pribadi ya, tidak adanya brand di sini ya. Tapi itu lagi-lagi soal selera. Mungkin ada teman-teman yang malah seneng polosan seperti ini ya. Tapi ya di samping kekurangan yang menurut saya minor, kelebihannya ini layak banget. Apalagi harganya cuma 1 jutaan. Bisa jadi pertimbangan buat teman untuk memiliki speaker ini. Oke, mungkin seperti ini saja. Di next video akan kita coba compare aja dengan Anker sekalian ya, yang harganya juga nggak beda-beda jauh ya, dengan kualitas audio yang salah satu Anker itu saya suka. Oke, tunggu aja video berikutnya. Terima kasih.